Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Putri Ayu dengan NIM 233030803011 dengan dosen pengampu Bapak Abi Bakri Balyas, SPD MKes. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan video mengenai pemeriksaan D-dimer. Jadi pemeriksaan D-dimer ini dengan tujuan untuk mendeteksi keberadaan anti-FBDP, yaitu total dalam serum manusia ataupun plasma. Metode yang kita gunakan yaitu menggunakan metode ELFA, yaitu Enzyme Linked Fluorescence Assay. Dengan prinsip kerja yang kita gunakan yaitu dengan prinsip pemeriksaan D-dimer, yaitu merupakan kombinasi dari metode kompetisi atau sandwich enzim immunoassay dengan pendeteksian cahaya fluorescence atau ELFA. Baik, kita akan masuk ke alat yang digunakan. Yang pertama ada mikropipet dan beserta tip kuningnya. Kemudian kita akan menggunakan alat Vidas PC, kemudian centrifuge. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu menggunakan alat yang tadi. Dalam alat tadi itu berisi reagen strip atau reagen test strip atau STR. Di dalam STR tersebut ada berisi lubang 1 sampai lubang yang ke-10 dengan isian yang berbeda-beda. Pada lubang 1 yaitu isinya sampel, lubang 2, 3, 4 itu dibiarkan atau dikosongkan. Lalu pada lubang 5 ada conjugate atau alkalin fosfat yang berlabel anti-FBDP atau immunoglobulin monoklonal. Kemudian pada lubang 6, 7, dan 9 diisi dengan wash solution. Lalu pada lubang 8 diluent. Lalu pada lubang ke-10 yaitu cuvette reading. Kemudian sampel-sampel yang kita gunakan yaitu pertama pada plasma sitrat. Lalu pada kontainernya berisi kontainer dengan tutup berwarna biru. Kemudian dengan volume sekitar 200 joule. Kemudian untuk stabilitasnya sekitar 2-8 derajat Celcius selama 2 hari sampai 25 hingga 6 derajat, min 25 hingga kurang lebih 6 derajat Celcius sampai dengan 2 bulan. Dengan kriteria tidak hemolisis atau setelah sampel dipisahkan dengan kadar hemoglobin 0 sampai 300 mol atau 1 monometer. Kemudian untuk kriteria lainnya adalah tidak lipidemik dan tidak ikterik. Baik, di sini kita akan memasuki cara kerjanya. Yang pertama ini adalah gambar tampilan pada layar menu utama pada alat. Kemudian kita dapat mengklik ikon analisis. Kemudian klik menu create. Lalu selanjutnya barcode sampel pada sampel ID. Kemudian pilihlah parameter pemeriksaan D-dimer seperti yang akan kita lakukan. Kemudian klik save dan close untuk menyimpan data yang telah kita pilih. Lalu klik data yang sudah kita simpan. Kemudian klik menu load. Karena adanya data pemeriksaan tersebut terdapat pada strip loading plan C, maka kita dapat mengklik parameter D-dimer di section C. Kemudian klik opsi manual. Opsi manual ini bertujuan untuk mengetahui berapa volume sampel yang kita butuhkan pada pemeriksaan kali ini. Lalu kita dapat memasukkan reagen test strip pada rel Vidas PC. Setelah selesai, masukkan di CliniPad. Setelah dimasukkan, kita dapat memasukkan kembali pipet sampel yang telah kita pipet sebanyak 200 joule. Lalu kita akan masukkan pada lubang nomor 1 untuk sampel. Kemudian tutup instrumen dan klik tanda start pada layar.
Nah, pada layar ini adalah tampilan saat sampel siap di running, dan semua pengerjaan pemeriksaan ini dilakukan secara otomatis oleh instrumen VIDAS PC, dan pengerjaan tes akan membutuhkan waktu selama kurang lebih 20 menit. Baik untuk interpretasi hasil, yaitu negatif DVT atau PA dengan kadar kurang dari 500 mili. Lalu untuk negatif di TV atau PA pada kehamilan dapat kita lihat pada layar hasilnya berbeda pada trimester 1, 2, hingga 3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sebelumnya terima kasih.